Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maryam Hamam Mutmainah dari kelas 11-3. Hari ini saya sudah bersama narasumber saya dari komunitas Boebo Vaganza. Nah, narasumber saya ini bernama Ibu Ari. Bude boleh ceritain nggak tentang gimana sih awal mulanya Boebo Vaganza ini? Awal mulanya berdiri atau awal mulanya saya gabung? Awal mula berdirinya Boebo Vaganza. Boebo Vaganza itu berdirinya tahun 2018 tanggal 1 Mei. Jadi saya waktu itu belum gabung ya. Jadi ada beberapa ibu-ibu yang awal-awal tuh saya tahu tuh Momio, Eka, Emma gitu ya. Nama beberapa orang lah, kayak 3-5 orang. Oh, ada Ayu, Bu Ayu itu. Jadi mereka itu dulu tergabung di komunitas gendongan. Ibu-ibu yang punya anak bayi terus pakai gendongan merek tertentu, terus mereka tuh ada komunitasnya buat belajar pakai gendongannya, cara merawat anak yang benar gitu. Nah, terus kayaknya mereka tuh pingin punya visi misi yang mungkin lebih luas atau bagaimana gitu ya, nggak pengen bahas gendongan aja. Terus beberapa orang dari mereka tuh bikin komunitas baru, yaitu BV itu atau Boebo Vaganza. Terus Bude tertarik sama komunitas ini karena apa sih masuk ke komunitas ini? Oh, awalnya tuh tahun 2019 kan saya juga kan ada di komunitas lain ya. Pertama itu ada di komunitas homeschooling. Nah, di situ tuh ada WAG-nya kan. Terus ada yang kirim flyer, salah satu member tuh ada acara dari Google Indonesia gitu buat perempuan berusaha gitu, bisnis gitu kan. Nah, terus di situ tuh ada tulisannya. Jadi saya udah tahu tuh ada acara Google WII itu, pengen ikut udah lama tapi kayak belum sempet waktunya. Nah, terus yang bikin menarik tuh di flyernya ditulis boleh bawa anak. Padahal biasanya kan acara kayak gitu nggak boleh ya, malah ya nggak boleh bawa anak. Nah, terus saya coba deh kontak tuh sama nomor yang di situ. Ini acara apa ya? Boleh ikut nggak? Harus member atau apa? Enggak kok, umum boleh gitu ya. Udah, terus saya daftar. Acaranya tuh di Senayan. Nah, pas saya datang itu kan saya nggak kenal siapa-siapa di situ. Jadi saya sama orang yang kirim flyer di komunitas homeschooling itu juga saya nggak kenal sebenarnya dia itu siapa, nggak pernah ketemu karena kan banyak tuh membernya cuman online aja. Nah, di sana tuh saya datang ke Senayan ya, ikut acaranya dalam keadaan saya nggak tahu apa-apa. Dan itu kalau nggak salah kebetulan, oh iya benar, bulan Agustus. Jadi mereka tuh bikin acaranya selain ada narasumber dari Google itu, terus ada kayak perayaan 17 Agustus tapi di komunitas itu. Dan di situ kan isinya tuh ibu-ibu, terus banyak anak kecil, terus ada kayak playground. Nah, terus ada hostnya itu waktu itu yang satu kalau nggak salah hamil, yang satu bawa anak sambil gendong anak gitu jadi host. Terus acara tuh rame banget. Saya tuh jadi tertarik kan, saya nanya-nanya gitu, ini apa ya, bisa saya jadi member ini tapi saya udah nggak punya anak bayi. Terus katanya, oh ya udah hubungin aja nih, namanya Momio gitu. Saya dikenalin. Nah, ternyata dia itu yang foundernya itu, namanya Momio. Oh iya boleh, saya juga nggak punya anak bayi kok katanya. Nah, ternyata si Momio ini yang kirim flyer. Dia tuh ternyata orang tua homeschooling juga. Nah, terus anak kita juga seumur. Saya pikir dia juga seumur sih kayaknya sama saya, tapi dia nggak publish ya umurnya berapa. Jadi kebanyakan membernya tuh lebih muda gitu dari saya, kayak punya anak yang baru 1 masih bayi atau 1 tahun 2 tahun gitu anaknya. Ya udah, saya masuk deh, saya nanya ini komunitas apa sih gitu ya, ibu-ibu gitu. Komunitas ini tuh online sebenarnya kata dia, jadi kebanyakan membernya tuh nggak saling kenal gitu. Jadi ada WA grupnya. Terus saya bilang saya mau daftar, saya dimasukin deh ke WA grupnya. Jadi Bude sampai saat ini sudah berapa lama bergabung dalam komunitas Boebo? Dari 2019 berarti udah 5 tahun. Wah, lama ya. Ya, jadi sekarang udah termasuk kayak member yang lama juga karena saya udah masuk di tahun pertama. Terus peran Bude di dalam komunitas ini tuh apa? Perannya sebenarnya sih di situ tuh nggak ada struktur yang terlalu kaku ya, yang namanya
Momio yang founder juga sebenarnya biasa-biasa aja, dia nggak kayak ketua yang harus nyuruh ini nyuruh itu, nggak juga sih. Di situ ada 2 admin yang ya ngurusin apa kan, karena base-nya tuh sebenarnya utamanya tuh di WA group kan, jadi ya udah buat WA group, admin WA group aja kayak biasa. Jadi misalnya ada member baru, ntar dia yang approve, terus perkenalan gitu-gitu aja, atau kayak hari-hari. Jadi sebenarnya kebanyakan ya ngobrol di WA group aja, Jadi nggak santai ada gitu ya? santai, nggak ada urusan apa-apa, cuman kita tuh suka ada acara. Jadi kadang-kadang mau ngadain acara, cuma nggak rutin ya. Acaranya apa aja Bu De yang biasa dilakukan oleh Bu Ibu Vaganza ini? Nah, acaranya tuh macam-macam ya, ada online, ada offline. Nah, yang waktu contohnya kayak yang saya datang ke event pertamanya yang saya tahu itu ya, itu kan kerjasama sama Google. Nah, terus tahun berikutnya tuh biasanya acara besar yang offline itu acara untuk memperingati ulang tahun sih. Biasanya kita ada acara, pernah tuh ngadain di mall Cibubur, Ciputra, terus ada panggung gede gitu, terus kita undang narsum, terus kita ada acara kayak ada talentnya, ada yang nyanyi, ada yang nari gitu, kerjasama sama komunitas-komunitas lain. Kita tuh pernah kerjasama sama komunitas potats, orang tua dan anak dengan Down syndrome, terus mereka tuh fashion show dengan bawa baju dari desainer yang juga kita kerjasama gitu. Jadi terus banyak brand yang jadi sponsorin gitu. Atau terutama waktu pandemi, kita banyak ngadain acara online tuh, Zoom gitu ya. Jadi ada ngundang narsum kayak dokter atau psikolog gitu ya. Terus nggak terbatas di komunitas juga sih, karena kita nyebarin flyer keluar juga. Jadi kalau misalnya lagi ngadain acara ya umum juga boleh datang. Lalu dari Ibu-Ibu Vaganza ini, kenapa namanya itu Ibu-Ibu Vaganza? Ada makna atau arti tertentu nggak sih? Kalau nama kenapa kayak gitu ya, mungkin karena sebenarnya kayaknya komunitas itu dibikin untuk mengajak ibu-ibu supaya bisa mengembangkan diri dan menjadi perempuan yang happy gitu. Jadi kan Vaganza gitu. Nah, terus kalau dari maknanya itu sih bukan dari namanya ya, tapi lebih ke logonya. Karena logonya itu kan perempuan lagi surfing, warnanya tuh ungu. Ya, itu maknanya tuh kita tuh perempuan dalam menghadapi kehidupan ini kan kadang ada ombak, ada tantangan. Nah, kita tuh harus satsut gitu, bisa surfing di atas semua kesulitan itu. Dan untuk mencapainya itu ya kita harus cari ilmunya. Misalnya kayak punya anak, ya kita cari ilmunya nih gimana parenting gitu, terus atau bagaimana jadi perempuan yang bahagia tuh apa, misalnya kita karirnya lancar atau apa. Makanya di WAG sehari-hari tuh percakapannya bisa kemana-mana, bisa ada yang tanya lagi ada masalah apa, atau ada yang melemparkan isu-isu yang lagi ngetren gitu, terutama di sosmed ya, karena kita juga emang orangnya kan banyak kan kenal dari sosial media dan online ya, banyak influencer gitu yang jadi member. Soalnya dari Ibu Vaganza ini ada visi misi nggak? Ya itu tadi visi-visinya ya itu mau ngajak perempuan untuk jadi berdaya gitu, jadi bisa berguna, bermanfaat untuk dirinya sendiri, keluarga, sama orang sekelilingnya. Dalam komunitas Ibu Vaganza ini terdapat pengelolaan dana gitu, atau dananya terdapat dari mana? Dapat dari mana aja? Kalau sehari-hari tuh nggak ada, kita nggak ada pungutan dana apa ke member. Malah kadang-kadang kalau lagi ada kerjasama sama brand tuh malah kita bisa ngasih job ke member. Misalnya kayak semacam endorse gitulah, dengan syarat-syarat tertentu ya. Misalnya yang bisa ikut yang follower Instagramnya minimal 2K gitu misalnya. Biasanya ada yang berhubungan sama dana tuh kalau kita mau ngadain acara besar. Acara besar yang di luar itu kan emang buat ngadain itu kan kita perlu dana ya. Nah, itu biasanya kita kerjasama sama brand, jadi dari sana gitu. Baik. Terus Ibu Vaganza ini tersebar berarti di seluruh Indonesia tersebar? Iya, ada. Di online ya? Di online, dari WA kan, jadi ada yang kita tuh member yang paling jauh waktu itu ada di Edinburgh di Scotland.
karena dia lagi ikut suaminya PhD ya, sekolah lagi, jadi terus dia jadi member terjauh kita selama sejarah ini, tapi sekarang dia udah pulang lagi ke Indonesia. Ada yang di Sulawesi, ada yang di mana ya, Kalimantan ya, sama kalau Jawa tuh banyak, ada yang di Jawa Timur ada, di Jawa Tengah ada. Ada syarat-syarat tertentu Bandung. nggak sih Bude buat masuk ke komunitas Boibu Fuganza ini? Nggak ada sih, syaratnya kayaknya perempuan aja kayaknya, walaupun kebanyakan emang ibu-ibu punya anak, tapi kayaknya nggak punya anak juga ada. Selama ini sih belum ada sih yang belum nikah mau daftar tuh, nggak ada. Cuman kalau misalnya ada yang mau juga kayaknya nggak apa-apa. Belum ada yang tertarik karena kegiatannya kebanyakan kan Kegiatan ada ibu dan anak gitu. Iya. Lalu apa ada pencapaian terbesar nggak dalam komunitas ini? Kayak acaranya atau gimana? Ya kalau pencapaian ya mungkin kalau dari luar yang paling jelas yaitu kita berhasil ngadain banyak kegiatan yang besar gitu ya kan, kegiatannya lumayan tuh besar juga di mall besar, terus kita adain panggung, kita kerjasama dengan beberapa komunitas. Oh yang menarik tuh ada waktu itu, tapi saya belum gabung nih, di tahun pertama tuh mereka udah bisa bikin anniversary, bikin di panggung mall juga. Itu ada kerjasama sama komunitas tunanetra, tapi mereka nari. Jadi kita biasanya nyari yang kayak gitu tuh. Yang saya tadi cerita yang potats itu saya udah gabung tuh, itu 2022, dan anak-anak juga ikut tuh jadi tim, kan anak saya udah remaja. Jadi ikut jadi tim, jadi punya kesempatan untuk belajar menjalankan event gitu. Eventnya lumayan besar loh, kayak di mall besar, terus kita harus ngatur-ngatur talent gitu segala macem, dari mulai sebelum hari-harinya kan udah kerja sama brand segala macem. Jadi lumayan banyak sih dapat pengalaman dan ilmu baru gitu. Lalu pertanyaan terakhir, orientasi apa yang akan dilakukan komunitas Boibu Fuganza untuk kedepannya? Kedepannya ya kita sih sebenarnya targetnya yaitu mau maju bareng-bareng aja gitu, belajar ilmu-ilmu baru. Biasanya ya inisiatif dari kita aja, misalnya mau bikin ini yuk, kita field trip anak-anak ke, waktu itu kita ke markas TNI AD, terus kita naik tank, jadi kasih kesempatan anak-anak belajar hal-hal baru. Jadi ya kita sih pengennya berkembang bersama, sama-sama cari ilmu, saling sharing, kita punya saling bagi ke member gitu. Terus ya mungkin mengembangkan dengan kerjasama sama komunitas lain, dengan brand-brand yang lebih besar, buat ngadain mungkin yang lebih bermanfaat buat kita belajar, kita bisa kasih manfaat ke masyarakat gitu ya. Paling kayak gitu aja sih, cuman nggak muluk-muluk juga karena kan ya membernya itu kan emang ibu-ibu yang kebanyakan punya anak-anak yang repot sama urusan sehari-hari ya. Jadi ya kayak nggak ngoyo juga sih, semampunya aja, selama kita happy aja ngejalaninnya. Minimal ya gitu, sehari-hari tuh ada temen curhatnya gitu, paling nggak kalau misalnya lagi ada yang stres atau gimana bisa cerita di grup gitu aja sih. Terima kasih Bude mau jadi narasumbernya. Terima kasih juga. Sekian wawancara pada hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.